Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait proses posting, ya. Proses posting. The process of transferring amount from the journal to the ledger account. Jadi posting itu adalah proses mentransfer, ya, sejumlah transaksi yang berasal dari jurnal umum kepada buku besar, disebut sebagai posting. Proses posting. Kalau istilah entry itu pasti kaitannya dengan jurnal, kalau posting pasti kaitannya terkait dengan buku besar. Jadi bagian dari siklus akuntansi, ya, setelah kita mengidentifikasi kemudian mencatatnya dalam jurnal, maka proses selanjutnya adalah melakukan proses posting ini, ya, mentransfer transaksi yang tercatat pada jurnal kemudian ditulis ke dalam sebuah buku besar. Nah, ini contohnya, ya, proses penjurnalan di awal, ya. Pada 1 September 2011 ada transaksi penyetoran, ya, penyetoran modal, sehingga pencatatan di jurnalnya itu adalah cash terhadap share capital ordinary, ya, di mana cashnya bertambah, ya, cashnya bertambah juga modalnya bertambah. Cash bagian aset, ya, aset bertambah berarti di debit. Modal, ya, bagian dari equity, ya kan. Kemudian kalau dia bertambah di kredit. Di sini jumlahnya adalah $10.000, ya. Jadi cashnya $10.000, kemudian modalnya dalam bentuk share capital $10.000. Di sini ada nomor akun, ya, nomor akun untuk cash, nomor akun untuk cash 101 dan kemudian nomor akun untuk share capital 311. Ya. Jadi penomoran akun, ya, dalam akuntansi itu, ya, kalau dia bentuknya aset itu 1, ya, depannya pasti 1, ya. 1. Nanti misalkan aset tetap, ya, aset, ya, ada aset lancar, ada aset tetap, ya. Aset lancar misalkan 1 sampai dengan 110, ya, jadi 110 itu golongan dari aset lancar. Nanti misalkan aset tetapnya berarti 12, misalkan seperti itu, ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kemudian liability itu biasanya 2, ya, di depannya itu 2, 201, 202, ya, 201 misalkan account payable dan lain sebagainya. Ini penomoran akun, ya, penomoran akun. Nah, ini kan sudah dicatat dalam jurnal, maka proses pencatatan selanjutnya adalah kita memposting ke dalam general ledger. Kalau di sini digabungkan, ya kan, cash akun-akun, ya, secara kronologis. Kalau ini dipisahkan berdasarkan akunnya masing-masing, ya. Nah, ini misalkan general ledger ini khusus untuk kas, ya, transaksi terkait dengan cash. Nomor akunnya 101, pada 1 September ada transaksi di debit sebesar 10.000, sehingga saldo balance-nya adalah 10.000, ya. Kemudian share capital ordinary, ya. Ini berasal dari ini juga, ya, share capital ordinary 1 September, ya. Kemudian transaksinya dikredit sehingga saldo balance di kreditnya 10.000. Itu prosesnya. Jadi mentransfer ke dalam masing-masing akunnya. Nah, sekarang kita akan belajar, ya, bagaimana ini ada ilustrasi, ya. Ilustrasi
ini transaksinya, ya transaksinya atau peristiwa ekonominya, ya kan? On October 1st, ya, pada 1 Oktober, C.R. Bird menginvestasikan 10.000 cash in advertising company to be known as Pioneer Advertising Agency. Jadi si Bird ini dia menginvestasikan 10.000 dolar ya untuk perusahaan iklannya, ya, untuk perusahaan iklannya yang bernama Pioneer Advertising Agency sebesar 10.000. Ini. Maka basic analisisnya, ya, basic analisisnya kan berarti kita pertama adalah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi economic eventnya, ya, transaksinya. Economic eventnya apa? Oh, si Bird dia menginvestasikan 10.000 dolar, ya. Berarti dampaknya itu pada apa? Oh, berarti pada sisi aset dalam bentuk cash yang bertambah. Kemudian dalam sisi apa? Oh, dalam sisi modal. Modal perusahaan bertambah. Ya, share capitalnya dia bertambah, mengalami peningkatan. Oh, berarti di sini the asset cash increase 10.000 dolar and equity specifically share capital ordinary increase 10.000 dolar. Itu basic analisisnya. Dan sehingga persamaannya pada sisi aset 10.000, pada sisi equity 10.000. Ini hanya sebagai gambaran, ya. Sebagai gambaran supaya teman-teman paham dasarnya. Tapi nanti kalau misalkan sudah proses di lapangan, ya sudah langsung dicatat saja. Ya. Nah, ini hanya sebagai gambaran untuk istilahnya proses analisis itu seperti ini loh. Ya. Oh, aset bertambah dalam bentuk cash 10.000. Modal bertambah dalam bentuk share capital 10.000. Ya. Iya. Kemudian analisis debit kreditnya. Ya, setelah diidentifikasi, oh ini bagian termasuk transaksi ini bagian aset dan juga modal, ya. Kemudian kita debit kreditnya. Ya, di mana kita harus menempatkannya? Cash di debit atau di kredit, modal di debit atau di kredit. Ya. Debit increase aset, ya, maka dia masuk ke dalam debit, ya. Karena apa? Karena dia bagian dari aset. Aset itu teorinya adalah kalau dia bertambah, kalau dia increase berarti di debit. Kredit increase equity, ya. Jadi equity kan seperti kemarin, ya, kalau dia bertambah dia di kredit, kalau dia berkurang dia di debit, ya. Oh, berarti debitnya cash, kreditnya share capital. Kemudian dimasukkan ke dalam jurnal entry-nya, jurnal umumnya. Ya, ingat ya istilahnya, jurnal entry ini jurnal umum. Cash terhadap share capital 10.000 dolar. Cash di debit 10.000, share capital 10.000. Nah, setelah itu diposting ke dalam buku besar. Oh, berarti di sini ada dua akun, ada akun cash, ada akun share capital. Cash di debit 10.000, share capital ordinary di kredit 10.000. Nah, ini gambaran transaksinya. Ya. Kemudian transaksi kedua. Masih on October 1st, ya, pada 1 Oktober, Pioneer purchase office equipment costing $5,000 by signing a 3-month 12% not payable, ya. Jadi si Pioneer di sini dia membeli office equipment dengan harga perolehannya, biaya perolehannya 5.000 dolar, ya kan? Secara berarti di sini apa? Secara tempo, ya kan? 3 bulan, ya kan? Dengan interest 12%, ya kan? Ini sebagai not payable. Nah, proses selanjutnya ini adalah
economic eventnya, ya kan? Kemudian kita identifikasi economic eventnya ini, ya kan? Basic analisisnya adalah transaksi ini berpengaruh pada sisi apa, ya kan? Transaksi ini berpengaruh pada sisi office equipment. Itu masuk ke dalam apa? Oh, aset. Ya kan? Aset increase 5.000. Liability dalam bentuk notes payable. Liability-nya berarti bertambah, ya kan? Liability bertambah sebesar 5.000. Kemudian persamaannya, ya kan? Lihat persamaannya. Jangan sampai kita salah memposisikan, salah mengklasifikasikan. Kalau salah mengklasifikasikan, nanti akibatnya persamaannya ini akan tidak sama antara sisi kanan dengan sisi kirinya. Ya. Nah, oke, sudah sama. Ya. Analisis debit kreditnya. Mana yang harus ditaruh di debit, mana yang harus ditaruh di kredit. Ya. Oh, aset increase debit. Berarti office equipment di debit sebesar 5.000. Ya. Kemudian kredit increase liabilities. Ya, oh berarti di posisi kreditnya adalah notes payable 5.000. Kemudian di jurnal dicatat. Ya, di record berdasarkan klasifikasinya office equipment debit 5.000 terhadap notes payable di kredit 5.000. Ya. Nah, kemudian diposting ke dalam buku besar. Nah, buku besarnya. Oh, di sini ada 2 account, office equipment sama note payable. Ya, maka dicatat sendiri-sendiri. Office equipment 1 Oktober di debit 5.000, notes payable di kredit 5.000. Ini transaksi yang kedua. Kemudian transaksi yang ketiga. On October 2, Pioneer receive $1.200 cash advance, ya berarti pembayaran di muka from Erkenok. Ya, berarti dia di sini melayani jasa iklan ya kepada Erkenok sebagai klien for advertising service that are expected to be complete by 31 Desember. Jadi akan selesai pada tanggal 31 Desember. Transaksinya terjadi pada bulan Oktober, ya, senilai $1.200, ya, yang sudah dibayarkan di muka, ya. Kemudian pelayanannya ini akan selesai sampai tanggal 31 Desember. Artinya si perusahaan Pioneer di sini dia belum melakukan pelayanan, ya kan? Nah, dalam prinsip accrual basis ini tidak bisa langsung diakui sebagai pendapatan, ya. Kita lakukan basic analisisnya dulu, ya. Basic analisisnya dulu, perusahaan mendapatkan cash yang dari Erkenok sebesar 1.200, ya, cashnya bertambah. Kemudian di sini karena di sini adalah pelayanannya belum dilakukan, maka tidak bisa langsung diakui sebagai revenue, tidak bisa diakui sebagai pendapatan, tapi diakuinya sebagai unearned revenue, ya, unearned revenue. Jadi revenue yang belum terjadi, ya, yang belum terjadi. Belum terjadinya karena apa? Karena si perusahaan masih punya utang untuk melakukan servis meskipun dia sudah mendapatkan cash. Ya. Jadi Pak, ini ya harus dipahami ya. Because the service has not been provided yet. Karena servisnya belum dilakukan. Iya kan? That is when Pioneer receive an advance payment, it should record unearned revenue sebagai liability. Jadi unearned revenue ini, ya kan? Atau pembayaran biaya yang dibayar di muka, ya kan? Itu masuknya adalah dalam kategori liabilities. Dia belum sebagai pendapatan, ya. Dia belum sebagai pendapatan, tapi kategorinya adalah sebagai kewajiban.
Karena perusahaan harus melakukan pelayanan sampai tanggal 31 Desember. Ya. Sehingga basic equation-nya aset, cash, liability, and revenue. Sama kanan kirinya. Oke, sudah sama. Analisis debit kreditnya. Ya. Debit increase asset. Ya. Berarti di sini cash posisinya di debit. Liability increase di kredit. Berarti kreditnya adalah unearned revenue. Ya. Kemudian kita catat dalam jurnal. Cash di debit 1.200, unearned revenue di kredit 1.200. Kemudian kita tarik ke dalam posting. Tadi berarti ada dua akun ya, cash dan unearned revenue. Transaksi sebelumnya sudah ada ya, transaksi terkait dengan cash pada 1 Oktober. Ya. Kemudian ini tanggal 2 Oktobernya 1.200. Ya, di debit. Kemudian unearned revenue masih baru ini, ya kan? Di kredit 1.200 pada tanggal 2 Oktober. Ya. Transaksi selanjutnya, on October 3rd, Pioneer pay office rent for October in cash $900. Ya, pada tanggal 3 Oktober, si Pioneer ini dia membayar sewa kantornya untuk bulan Oktober ini ya secara cash sebesar $900. Basic analisisnya adalah berarti dia membayarkan sewa untuk bulan ini. Ya, sewa untuk bulan ini berarti sudah terjadi, ya kan? Karena sudah di itu kan dari tanggal 1 Oktober sampai 3 Oktober kan berarti kan sudah dilaksanakan, pelayanannya sedang berjalan. Ya. Berarti dia punya rent expense, ya kan? Beban biaya sewa, ya kan? Kemudian payment only the current month. Ya. Berarti dia asetnya berkurang, ya kan? Asetnya berkurang dalam bentuk cash. Dia membayar uang $900 untuk biaya sewa, ya kan? Berarti dia mengeluarkan cash. Cashnya minus. Cash minus posisi aset berarti, ya kan? Equity-nya juga minus, ya kan? Karena kan equity ini kan berarti di sini ada revenue minus expense minus dividend. Ya kan? Rumus yang kemarin ya kan. Nah, ini equity pada bagian expense-nya dia berkurang. Sudah sama ya kanan kirinya persamaannya. Analisis debit kreditnya sudah jelas ya kan. Kalau beban bertambah dia di debit, kalau berkurang di kredit. Ya kan? Kalau ini aset ya kan, dia berkurang berarti posisinya di kredit. Berarti di jurnalnya adalah 3 Oktober rent expense ya sebesar 900 di debit, kemudian cashnya 900 di kredit. Tarik lagi di postingnya, ya. Oh ini ada rent expense, ini ada cash. Ini berarti transaksi ketiga untuk yang cash, ya. Rent cashnya pada tanggal 3 Oktober di sisi kredit 900. Kalau tadi di debit, ya, kalau ini di kredit sesuai dengan yang ada dalam jurnalnya. Ya. Kemudian rent expense bertambah, ya, di debit, posting lagi. Ya. Jadi di posting masing-masing berdasarkan masing-masing akunnya, ya, berdasarkan masing-masing akunnya. On October 4th, Pioneer pay $600 for a 1-year insurance policy that will expire next year on September 30.
Nah, si pionir dia membayar asuransi selama 1 tahun, ya, yang akan expired, ya, berarti akan selesai pada next year on September 30. Jadi pelayanannya akan berlangsung sampai September tanggal 30 tahun depan. Ya. Nah, basic analisisnya, ya, ini tadi economic eventnya. Basic analisisnya adalah the asset prepaid insurance increase. Ya, dia membayar di muka, ya, untuk asuransi perusahaannya, ya kan, sebesar $600, ya kan, because the payment extend to more than the current month, the asset cash decrease 600. Ya, cashnya berkurang, ya, untuk membayar tersebut sebesar 600. Nah, ini masuknya ke dalam prepaid insurance, belum diakui sebagai insurance expense. Kenapa? Ya, tidak diakui sebagai pengeluaran asuransi karena dia belum merasakan pelayanannya. Ya, dia sudah bayar asuransinya, tapi kan dia belum merasakan pelayanannya. Sehingga ini maksudnya adalah prepaid insurance. Berarti perusahaan masih mempunyai piutang. Oh, si perusahaan apa ini tadi? Perusahaan asuransinya, dia masih punya piutang kepada perusahaan pionir untuk melakukan pelayanan asuransi kepada perusahaannya. Karena dia belum mendapatkan pelayanannya, tapi dia sudah bayar. Maka ini maksudnya ke dalam prepaid insurance. Ya. Jadi biaya yang dibayar di muka. Ya, biaya yang dibayar di muka. Kalau unearned revenue tadi pendapatan yang dibayar di muka. Unearned. Karena belum terjadi kan. Uangnya sudah dapat, tapi kita belum melakukan pelayanannya. Nah, maka basic equation-nya adalah cash-nya berkurang, prepaid insurance-nya bertambah. Karena prepaid insurance itu kan masuknya tadi piutang. Ya kan? Tapi piutangnya bukan dalam bentuk dia mendapatkan uang, tapi mendapatkan pelayanan. Ya, dan dia belum mendapatkan pelayanan. Nah, ini. Jadi cash berkurang, prepaid insurance-nya bertambah. Jadi sama-sama pada posisi aset. Kan impas, ya kan? 0, ya kan? Sisi kanan kirinya masih tetap sama. Kemudian analisis debit kreditnya, debit increase, ya, aset increase seperti di debit dalam bentuk prepaid insurance 600, kemudian aset decrease di kredit, ya, dalam bentuk cash 600. Kemudian di jurnal prepaid insurance di debit 600, cash di kredit 600. Tarik lagi ke dalam posting, catat lagi, ya kan? Tanggal 4 terkait dengan cash di kredit 600, ya kan? Kemudian prepaid insurance belum ada transaksinya, buat lagi buku besarnya di debit 600, ya. Kemudian tanggal 5 Oktober Pioneer purchase an estimate 3 month supply advertising material. Jadi si Pionir membeli suplai material untuk iklan, barang material untuk iklan on account, ya kan? Jadi secara hutang, secara tempo, from Aero Supply, nilainya adalah 2.500. Ya, dia membeli material-material iklan, ya kan, secara hutang kepada Aero Supply sebesar 2.500. Ya, berarti ada advertising supply increase, ya. Jadi supply untuk iklan naik, ini masuk ke dalam golongan aset, ya kan, bahan baku iklan. Kemudian account payable juga naik, ya kan, bagian dari liability.
Kemudian persamaannya, bagian aset dalam bentuk advertising supply plus menambah 2.500, di liability-nya menambah 2.500 dalam bentuk account payable. Analisis debit kreditnya, berarti advertising supply di debit karena dia aset yang meningkat, kemudian account payable di kredit karena liabilities meningkat. Ya. Kemudian di jurnal advertising supply, advertising supply di debit 2.500, account payable 2.500. Ya. Kemudian ditarik di posting, belum ada transaksi sebelumnya, dibuatkan lagi, ya kan, akunnya advertising supply di debit, account payable di kredit. Ya. Nah, ini ya. Ini eventnya on October 9. Pioneer hire for employee to begin work on October 15. Ya. Each employee is to receive a weekly salary $500 for a 5-day work week. Payable every week, every 2 weeks. First payment made on October 26. Jadi pada 9 Oktober si Pioneer ini meng-hire 4 pegawai, ya, 4 pegawai yang mereka akan mulai bekerja pada 15 Oktober. Ya kan? Nah, masing-masing pegawainya ini, ya, masing-masing pegawainya ini dia akan menerima gaji secara mingguan, secara weekly, ya. Gajinya itu $500, ya kan, untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu, ya kan? Payable every 2 weeks, first payment made on October. Jadi pembayaran pertama, ya kan, yang akan dibayarkan perusahaan kepada keempat pekerja tersebut itu akan dilakukan pada 26 Oktober. Nah, event ini bernilai ekonomi atau tidak? Bernilai ekonomi atau tidak? Sekarang nih, misalkan tanggal 9 Oktober, yes, perusahaan merekrut 4 karyawan, ya, yang akan digaji secara mingguan sebesar $500, ya. Tapi pembayarannya akan dilakukan setiap 2 minggu sekali, ya. Nah, berarti kan pada tanggal 26 Oktober baru akan dibayarkan. Ada nggak nilai ekonomi yang berkurang atau bertambah pada tanggal 9 Oktober tersebut? Ada nggak? Kekayaan perusahaan yang bertambah atau berkurang pada tanggal 9 Oktober tersebut? Tidak ada kan? Iya kan? Dia hanya merekrut 4 karyawan, ya kan, yang akan digaji $500. Tapi kan pembayarannya nanti pada bulan Oktober, ya kan? Jadi perusahaan asetnya tidak ada berkurang, liability juga seperti itu, equity juga seperti itu, ya. Tidak ada dampaknya terhadap persamaan akuntansinya, ya kan? Sehingga transaksi ini dikatakan hanya event biasa saja, ya, tidak bernilai ekonomi, ya, tidak berpengaruh terhadap bisnis atau transaksi pada perusahaan, ya, sehingga event ini tidak dicatat, ya, tidak dicatat. Kemudian pada tanggal 20 Oktober, Pioneer Board of Director declare and pay $500 cash dividend to shareholder, membayar $500 dividen kepada pemegang saham,
Ya, basic analisisnya ini jelas ya kan. Ketika di situ sudah ada keterangan membayar, ya kan, berarti ada yang berkurang. Apa yang berkurang? Aset yang berkurang. Yang bertambah apa? Dividen. Ya. Dividennya increase, ya kan? Nah, dividen increase di debit, ya kan? Persamaannya oke, sudah sama ya. Debit kreditnya berarti dividen yang increase di debit, yang decrease-nya adalah aset untuk membayar dividen tersebut, sehingga di jurnal entry-nya adalah dividen di debit 500, cash di kredit 500, kemudian dimasukkan ke dalam buku besar lagi. Ya. Ini tanggal 20